Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Widya Ningrum dengan NIM 03-213-58. Di sini saya akan menjelaskan materi dari taksonomi belum lama dan taksonomi belum setelah direvisi. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu taksonomi belum lama. Dalam sebuah taksonomi, satu kontinum itu terdiri atas beberapa kategori. Dalam taksonomi Bloom yang lama hanya mempunyai satu dimensi, yaitu pertama, pengetahuan, berisikan kemampuan untuk mengenali dan mengingat beristilah, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dan sebagiannya. Sebagai contoh, ketika dimintai menjelaskan kualitas karakteristik produk yang hanya berkualitas. Standar kualitas minimum untuk produk. 2. Pemahaman. Berisikan kemampuan mendemonstrasikan fakta dan gagasan, mengelompokkan dengan mengorganisasikan, membandingkan, menerjemahkan, memaknai, memberi deskripsi, dan menyatakan gagasan utama. Ketiga, aplikasi. Di tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, dan sebagiannya di dalam kondisi kerja. Sebagai contoh, ketika diberi informasi tentang penyebab meningkatnya reject di produksi, seseorang yang berada di tingkat aplikasi akan mampu merangkum dan menggambarkan penyebab turunnya kualitas dalam bentuk fishbone diagram. 4. Analisis. Di tingkat analisis, seseorang mampu menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi dan menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya, dan mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang rumit. Sebagai contoh, di level ini seseorang akan mampu memilih-milih penyebab meningkatnya reject, membanding-bandingkan tingkat keparahan dari setiap penyebab, dan menggolongkan setiap penyebab ke dalam tingkat keparahan yang ditimbulkan. 5. Sintesis. Satu tingkat di atas analisis, seseorang di tingkat sintase akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah skenario yang sebelumnya tidak terlihat, dan mampu mengenali data atau informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan. Sebagai contoh, di tingkat ini, seorang manajer kualitas mampu memberikan solusi untuk menurunkan tingkat reject di produksi berdasarkan pengamatannya terhadap semua penyebab turunnya kualitas produk. 6. Evaluasi. Dikenali dengan kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, metodologi, dan sebagiannya dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas dan nilai efektivitas atau manfaatnya. Sebagai contoh, di tingkat ini seorang manajer kualitas harus mampu menilai alternatif solusi yang sesuai untuk dijalankan berdasarkan efektivitas, urgensi, nilai manfaat, nilai ekonomis, dan sebagainya. Selanjutnya,
Taksonomi Bloom setelah direvisi. Pada tahun 1994, seorang murid Bloom, Laurin Anderson, Krathwohl, dan para ahli psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Hasil perbaikan tersebut baru dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama revisi taksonomi Bloom. Revisi hanya dilakukan pada ranah kognitif. Revisi tersebut meliputi: pertama, mengingat. C1. Kategori mengingat adalah mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dari memori jangka panjang seorang siswa. 2. Proses kognitif yang berkaitan dengan kategori ini adalah menyadari dan mengingat kembali atau recalling. Jenis pengetahuan yang relevan dengan kategori ini adalah pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif, serta kombinasi-kombinasi yang mungkin dari beberapa pengetahuan ini. 2. Memahami. C2. Seorang peserta didik dikatakan memahami jika mereka dapat mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik dalam bentuk lisan, tertulis, dan grafik atau gambar yang disampaikan melalui pengajian dalam buku, maupun penyajian melalui layar komputer. Peserta didik dapat memahami jika mereka menghubungkan pengetahuan baru yang sedang mereka pelajari dengan pengetahuan yang sebelumnya telah mereka pelajari. Lebih tepatnya, pengetahuan baru yang sedang mereka pelajari itu dipadukan dengan skema-skema dan kerangka-kerangka kognitif yang telah ada. Lantaran konsep di otak seumpama balok-balok pembangunan yang di dalamnya berisi skema-skema dan kerangka-kerangka kognitif. 3. Mengaplikasikan. C3. Kategori mengaplikasikan ini sangat erat kaitannya dengan pengetahuan prosedural. Soal latihan atau eksersis merupakan jenis tugas yang prosedur penyelesaiannya secara rutin. Suatu masalah merupakan jenis tugas yang penyelesaiannya belum diketahui siswa. Jika mereka menemukan prosedur yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. 4. Pengetahuan. Yang termaksud dalam kategori pengetahuan. 4. Menganalisis. C4. Yang termaksud dalam kategori menganalisis adalah proses mengurai suatu materi menjadi bagian-bagian, penyusunnya, dan menentukan hubungan antara bagian-bagian tersebut dan hubungan antara bagian-bagian tersebut dengan materi tersebut secara keseluruhan. Kategori proses menganalisis ini mencangkup proses-proses membedakan, mengorganisasi, dan menghubungkan. 5. Mengevaluasi. C5. Kategori mengevaluasi diartikan sebagai tindakan membuat suatu penilaian yang didasarkan pada kriteria dan standar tertentu. Kriteria yang paling sering digunakan adalah kualitas,